seperti yang saya katakan tadi bahwa saya sangat menyukai tokoh perempuan yakni penulisnya sendiri, di mana dia mengalami keresahan, kebimbangan, kebingungan, kehilangan jati dirinya selama menjadi seorang ibu, namun dia tetap berusaha yang terbaik, belajar yang terbaik untuk bisa memberikan kesempurnaan kepada keluarganya. Di dalam novel ini, ada dua tokoh perempuan yang diwawancarai langsung oleh penulis, yaitu ada Alanda Kariza dan Najwa Shihab. Tokoh yang paling saya suka itu adalah Najwa Shihab. Jadi saya rasa teman-teman sekalian udah tahu siapa itu Najwa Shihab, pekerjaannya apa, prestasinya apa saja, pasti kalian sudah tahu semuanya. Jadi saya rasa tidak ada alasan lain kenapa saya tidak menyukai tokoh Najwa Shihab yang dituliskan oleh penulis di dalam buku ini. Ada beberapa perempuan yang diceritakan, tapi yang paling menarik itu adalah tokoh utamanya, yaitu Mengaya sendiri. Jadi dia tuh nggak pantang menyerah dalam mencari dalang dari pelaku yang menyebabkan adiknya bunuh diri. Jadi sosok perempuan ini digambarkan kuat dengan pendiriannya, ada karakter development-nya. Jadi dia karakternya tuh berkembang dari setiap chapter itu. Karakternya berkembang secara terus-menerus. Oke, jadi dari novel Gadis Kretek Ratikumala ini tentunya ada banyak sekali tokoh perempuan yang digambarkan. Itu ada ibunya, Romaisa, ada anaknya, Rukayah, anak keduanya, ada anak pertamanya Dasya, ada anak keduanya Rukayah, dan tokoh-tokoh perempuan lainnya. Nah, selebihnya tokoh perempuan yang diceritakan di sini sebenarnya sama, karena di zaman itu, bahkan kalau diangkat ke zaman sekarang, patriarki di era seperti itu masihlah kental. Jadi kalau ditanya bagaimana gambaran tokoh perempuan, semua tokoh perempuan yang ada dalam buku ini berusaha untuk tangguh melawan kehidupan mereka. Seperti yang saya jelaskan di awal, ada tokoh perempuan yang diangkat di sini adalah sosok Daisy dalam novel Perempuan yang Memesan Takdir. Di situ menceritakan sosok Daisy yang terkurung dan tidak mau mengekspresikan dirinya bahwa padahal dia berhak untuk memiliki hak yang sama dalam hubungannya. Akan tetapi laki-laki yang terus memandang bahwa ketidakperawanannya seorang perempuan itu adalah hak yang tidak perlu mereka dapatkan. Padahal tanpa kita lihat adalah di situ masuk di patriarki, di mana perempuan juga harus memiliki hal yang sama. Kenapa tidak laki-laki yang hobinya merokok terus itu dipandang sangat biasa aja, sementara perempuan yang sudah tidak perawan, perempuan yang merokok itu dipandang remeh oleh laki-laki itu sendiri. Jadi di situ tokoh Daisy itu menceritakan bagaimana haknya harus diperjuangkan dan tidak ada diskriminasi antar perempuan itu sendiri. Saya sangat menyukai buku ini karena buku ini menjelaskan dari awal bagaimana problem atau permasalahan yang sering dialami oleh para ibu, sampai bagaimana solusi yang diberikan oleh penulis kepada para ibu atau wanita di luar sana. Alasan saya menyukai buku ini karena diisi dalam buku ini sendiri itu sangat berdaging, sangat banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari buku ini. Pertama, saya tidak mengetahui buku ini, tapi karena saya mengikuti salah satu base yang ada di Twitter, Literary Base, jadi banyak sekali yang merekomendasikan buku ini. Jadi saya akhirnya membaca buku ini. Kenapa saya sangat menyukai buku ini? Karena buku ini selain menyajikan cerita yang menarik, alur yang bagus, tapi ternyata kita bisa mendapatkan sesuatu yang baru di dalamnya. Misal kayak sejarah tentang kretek di Indonesia, atau juga diselipkan beberapa sejarah peristiwa-peristiwa yang pernah ada di Indonesia. Jadi pembaca tidaklah bodoh ketika membaca ini, tidak hanya mendapatkan hiburan, tapi juga bisa mendapatkan pembelajaran. Saya sangat menyukai buku ini karena saya melihat bahwa saat ini kondisi perempuan yang seperti yang saya jelaskan dan selalu saya notice bahwa perempuan selalu dianggap remeh oleh kaum laki-laki. Perempuan dilihat bahwa tidak mampu dalam memberikan pendapatnya. Perempuan dianggap sebagai perempuan yang lemah. Adanya toxic masculinity dalam hal tersebut yang membuat perempuan itu sendiri harus berada di suatu poin terendah karena adanya stigma-stigma yang mengatakan bahwa perempuan itu selalu lemah di mata orang banyak.
ya saya akan merekomendasikan buku ini kepada teman-teman di luar sana saat mencari buku bacaan baru. Ya, tentu saya akan merekomendasikan buku ini kepada orang lain, utamanya teman-teman saya perempuan di luar sana, karena saya rasa untuk perempuan-perempuan di luar sana harus setidaknya pernah sekali membaca buku ini. Iya, akan sangat saya rekomendasikan kepada orang-orang sekitar saya. Tentu saja, karena saya senang membagikan bacaan saya di media sosial, pasti saya akan menceritakan buku sebagus ini kepada teman-teman. Ya, tentu saja karena buku ini sangat harus dibaca oleh perempuan tentunya, karena di sini banyak sekali part-part yang menarik yang perlu perempuan ketahui, bahwa jangan pernah lemah dalam keadaan apapun. Walaupun kita hidup berdampingan dunia ini, tapi perempuan berhak untuk memperjuangkan hak-haknya. Menurut saya kelebihan buku ini yakni terdapat gambar di dalamnya, karena saya tipe orang yang kalau baca buku itu tidak full text, jadi terdapat beberapa gambar sehingga pembaca tidak bosan ketika membaca dan menyelesaikan buku tersebut. Kalau untuk rating buku ini 5/5. Untuk kelebihan dari buku ini sebenarnya banyak sekali. Salah satunya penulis itu dia memberikan ilustrasi-ilustrasi penggambaran yang bagus mengenai bagaimana alpha female itu, dan juga ada gambar-gambar pendukungnya. Kekurangannya sendiri dari buku ini terlalu banyak kutipan-kutipan dari perempuan-perempuan yang diambil oleh penulis, di mana saya rasa kutipan-kutipan itu bisa dituliskan beberapa bagian-bagian yang lebih penting di dalam buku. Kemudian untuk ratingnya sendiri itu 10/10. Keunggulannya sendiri ada banyak hal yang berbau teknologi yang akan kita baca dalam buku ini. Jadi yang awalnya kita tidak tahu tentang teknologi A, akhirnya kita mengetahuinya. Jadi ada banyak penjelasan tentang IT yang ada di buku ini. Nah, untuk kelemahannya sendiri mungkin ada banyak yang review, termasuk saya sendiri. 632 halaman itu terlalu banyak. Jadi agak bosan mungkin karena terlalu banyak gitu. Kalau rating dari saya itu 4,5. Keunggulan dari buku ini seperti yang sudah saya bilang tadi, dia tidak hanya menghibur, tapi juga memberikan banyak informasi yang kita sebenarnya agak malas kalau kita cari tahu sendiri. Tapi lewat buku ini kita merasa terhibur sekaligus mendapatkan pelajaran baru. Kelemahan dari buku ini karena endingnya. Saya merasa belum cukup dengan endingnya. Ending yang dibuat terlalu cepat-cepat untuk mengakhiri cerita. Jadi kalau pembaca yang sudah biasa membaca buku mungkin akan merasa ini kurang dijabarkan kembali. Kalau rating, saya rating buku ini 9/10. Keunggulan dari buku ini adalah tentu saja di buku ini sudah diceritakan secara detail tentang poin-poin bahwa perempuan itu adalah suatu hal yang unik, yang tentunya kita nggak boleh menganggap perempuan itu remeh, dan di sini sudah dijelaskan secara detail bahwa perempuan itu berhak untuk mendapatkan hak-hak yang ingin dia mau, seperti itu. Dan kekurangan dari buku ini sendiri tentunya kalau dibilang bahwa nggak ada kekurangan sama sekali, karena setiap poin, setiap bait yang tersampaikan di buku ini sudah jelas dan sangat menarik untuk teman-teman baca. Untuk rating buku dari ini saya memberikan rating 9.